Warga Rohomoni minta Daud Sangaji dihukum maksimal sesuai pasal 158 Undang-Undang Minerba. Warga desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah yang tergabung dalam aliansi Anak Negeri Melawan Kezaliman Kekuasaan menggelar demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dan Pengadilan Negeri Ambon pada Selasa 29 Oktober. Aksi dipimpin Abdul Ghafur Sangaji menuntut keadilan terkait kasus dugaan tindak pidana pertambangan galian C ilegal yang melibatkan Raja Rohomoni Muhammad Daud Sangaji. Masa aksi yang terdiri dari masyarakat adat negeri Rohomoni mendesak kejaksaan dan pengadilan agar memberikan hukuman yang maksimal terhadap terdakwa. Dalam aksi tersebut, Aliansi Anak Negeri menyampaikan 6 poin tuntutan antara lain. Meminta Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk menuntut terdakwa Muhammad Daud Sangaji dengan hukuman maksimal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk pengakuan terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Tuntutan maksimal diharapkan menjadi bentuk komitmen JPU dalam melayani masyarakat yang mencari keadilan. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon juga diminta memutuskan perkara ini dengan menjunjung asas imparsialitas dan profesionalitas, serta memberikan putusan yang maksimal terhadap terdakwa. Aliansi mendesak agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon terbebas dari pengaruh mafia peradilan yang dianggap sebagai tantangan utama dalam penegakan hukum. Berkaca pada kasus di Surabaya, Aliansi berharap menjadi momentum perbaikan citra peradilan, sehingga Majelis Hakim diminta untuk memberikan keputusan yang adil dalam perkara terdakwa Muhammad Daud Sangaji, tanpa kompromi dengan pihak manapun. Abdul Ghafur Sangaji, yang juga Ketua Tim Bantuan Hukum dan Advokasi Rohomoni, menegaskan, masyarakat adat negeri Rohomoni akan terus mengawal jalannya persidangan dan menuntut keadilan secara maksimal. Secara hukum kami tidak perlu mengajarkan majelis hakim, karena nanti dalam ratio decidendinya membuat putusan pasti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dan rumusan delik pasal 158 Undang-Undang Pertambangan sudah terpenuhi unsur-unsur dakwaannya. Tinggal kemudian bagaimana majelis hakim membuat putusan berdasarkan rasa keadilan bagi masyarakat negeri adat Rohomoni dan berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di dalam persidangan dan menjunjung tinggi prinsip imparsialitas. Hakim tidak boleh didekati untuk disuap. Hakim tidak boleh didekati untuk dilakukan jual beli transaksional terhadap putusan pengadilan. Itu yang kami sampaikan dan itu harapan kami. Kami sungguh yakin Daud Sangaji tidak akan lolos dari dakwaan pasal 158. Abdul Ghafur menambahkan kasus galian C merupakan pintu masuk dari beberapa dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan. Salah satunya dugaan pemalsuan dokumen galian C antara Raja dan Saniri Negeri Rohomoni. Kasus tersebut saat ini naik tahap penyelidikan di mana beberapa saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polda. Bersamaan dengan aksi demo ini, Aliansi juga melaporkan adanya dugaan penyimpangan ADD dan DD Negeri Rohomoni tahun 2020 hingga 2024. Laporan tersebut diserahkan kepada Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, menyatakan tuntutan JPU sesuai dengan bukti-bukti yang telah didakwaan dalam persidangan. Terkait dengan laporan dugaan penyelewengan ADD dan DD Negeri Rohomoni tersebut akan ditindaklanjuti kepada Kejati untuk mendapat petunjuk. Adanya kemudian laporan yang Bapak ini kami terima juga. Kita buat yang tanda terima bahwa laporan terkait pengelolaan desa itu di Rohomoni sana kami terima dan kami laporkan pimpinan untuk selanjutnya kemana nanti apakah langsung ditangani oleh Direktus ataukah ke rekan-rekan ke Masohi atau nanti kita lihat seperti apa. Yang penting laporan Bapak kami terima dan akan ditindaklanjuti. Amin. Ya Allah. Nah, tetap kami terima laporan, tetap kami pakai tanda terima sebagai bukti bahwa punya laporan sudah kami terima. Diberitakan sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku pada 26 Januari lalu menetapkan Raja Negeri Rohomoni Daud Sangaji sebagai tersangka terkait kasus galian C ilegal. Daud Sangaji dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman 10 tahun penjara dan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman 3 tahun penjara.